Selanjutnya saya akan ajak Anda ngobrol dengan Pak Haris. Pak Haris, nih kalau kita bicara tentang lambung ya, kan masalahnya di lambung, tapi kerasanya di kepala. Ya. Masalahnya di lambung bisa menyebabkan bahkan sampai ke bawah ke semua gitu ya. Nah, ada yang bilang bahwa kalau lambung sehat, tubuh kita sehat. Kalau lambung bermasalah, tubuh kita juga akan bermasalah. Jadi penyakit itu bisa bersumber dari lambung yang bermasalah atau lambung ibunya penyakit. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, lambung ibunya penyakit itu diakibatkan karena adanya gangguan di lambung pastinya. Nah, organ lambung sendiri itu adalah organ yang fungsinya untuk menyerap nutrisi kepada organ. Nah, nutrisi itu bisa berupa oksigen, bisa berupa nutrisi untuk organ-organ penting lainnya. Jadi pada saat lambung bermasalah, nutrisi itu akan terstop atau terganggu. Nah, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang memiliki gangguan pada organ lambung itu mengalami pusing-pusing. Nah, itu berarti nutrisi ke otaknya itu bermasalah karena penyerapan di lambungnya juga bermasalah. Kemudian ada juga dengan gangguan lambung itu mengalami sesak napas. Seperti itu juga karena nutrisi untuk peredaran darahnya bermasalah karena nutrisi tadi tidak terserap baik oleh lambung tadi. Asam lambung sendiri sama gas lambung itu bahayanya seperti apa sih? Nah, kalau asam lambung dan gas lambung, asam lambung sendiri itu memiliki kapasitas bahkan bisa melumatkan logam, Pak. Nah, sehingga kalau asam lambungnya produksinya meningkat pesat dan kemudian masuk ke dalam organ dalam lainnya, itu berpotensi akan melarutkan organ dalam lain. Jadi sehingga rusak ya? Bisa merusak, benar, sangat merusak sekali karena asam lambung sifatnya korosif atau bisa merusak. Iya, seperti oke. itu. Nah, untuk orang sendiri nih banyak yang merasa sesak gitu ya. Jadi pas karena asam lambung tuh jadi sesak, jadi nggak bisa nafas. Emang bisa seperti itu dan bisa menyebabkan kematian juga itu, Bisa, Pak? pasti. Jadi dengan asam lambung terus kemudian dikombinasikan dengan tadi oksigen yang tidak cukup di paru-paru, itu akan menimbulkan henti nafas atau bahkan berhenti nafas, itu bisa menimbulkan ya bahaya kematian seperti Nah, itu. solusinya apa nih? Kan banyak orang berpikir bahwa sakit lambung itu cukup minum obat warung selesai gitu. Ya. Nah, apa benar seperti itu, Pak? Sebenarnya itu adalah konsep yang kurang tepat karena sebenarnya dengan mengkonsumsi obat-obatan itu hanya bisa menyelesaikan gejalanya saja. Sehingga yang harus kita lakukan sebenarnya adalah langsung kepada penyebab masalahnya. Oke, dengan cara apa itu, Pak? Nah, dengan cara di sini kita harus menterapi organ lambungnya atau organ yang bermasalah, dan kemudian pastinya kita juga harus mengkoreksi posturnya. Postur dari ini, karena postur tadi di postur tulang belakang, dari tulang belakang itu akan keluar saraf-saraf organ ya di sini. Oke, baik. Nah, mungkin Pak, kalau ini ya kita bicara tentang korset Happy Life ini, Pak. Nah, ini kan adalah korset untuk terapi lambung, pinggang, dan tulang belakang, Pak. Benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya, Pak, untuk terapi lambung? Untuk terapi lambung, di sini korset Happy Life memiliki dua fitur. Pertama adalah ada batu Guisa Munsok yang memancarkan far infrared, dan kemudian ada batu magnetik yang akan memancarkan biomagnetik yang nanti dalam berupa ion negatif. Nah, terus kemudian ada juga keduanya adalah dia bisa membatasi atau mengkontrol gerakan pinggang agar gerakan pinggang akan lebih aman dan bebas cedera seperti itu. Oke, nah untuk batu Guisa Munsok sendiri ini manfaat terapi infrared untuk masalah lambung itu apa itu, Pak? Pertama adalah far infrared, dia akan memancarkan gelombang sinar inframerah jarak jauh yang nantinya akan membantu penyembuhan pada luka lambung tadi. Dimana kan tadi asam lambung atau problem lambung pasti ada luka lambungnya, kemudian pasti juga akan menurunkan peradangan yang terjadi pada jaringan lambung, dan kemudian pastinya nanti akan berefek ke kontrol atau mengontrol asam lambungnya tadi. Ion negatif, nah ion negatif sendiri itu akan membantu untuk mengurangi peradangan. Sebagaimana tadi mungkin Mbak sudah sampaikan di depan bahwa peradangan itu adalah penyebab utama organ itu mengalami kerusakan, gangguan, dan ion negatif yang dipancarkan dari batu biomagnetik ini akan membantu mengurangi masalah peradangan tadi. Kita akan coba, saya akan arahkan ke satu saja batunya. Kita akan coba hitung ionnya di sini. Ya. Dari satu batu saja kita ya banyak, lumayan banyak, 1653 partikel unit ion negatif.
Wow, dari banyak satu batu. satu. Sementara ini ada 14 semuanya ya. Benar. Dan itu akan memberikan efek tadi ya, meredakan peradangan, otomatis nyerinya juga hilang. Pasti, ya kan. ya, Nah, terus kemudian biomagnetik ini juga sangat bagus ya untuk terapi lambung. Apa manfaatnya, Pak? Ya, baik. Nah, manfaatnya dengan kekuatan sekitar 2850 Gauss bisa mengatasi nyeri lambung, kemudian nyeri pinggangnya juga bisa karena pastinya kan ada hubungan antara nyeri lambung dengan nyeri pinggang. Kemudian juga bisa mengurangi kram pada otot perut jika mengalami menstruasi pada wanita. Ya, pada saat lagi haid ya, ini bisa membantu sekali sih, betul sih. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan pemirsa ya, lihat deh, ini paketan untuk terapi lambung itu bukan hanya terapi di area pinggangnya saja ya, tapi juga bukan hanya di lambungnya saja, tapi juga di bagian pinggang ya Pak. Benar. Nah, kenapa Pak ini pinggang ini kok harus difiksasi untuk orang yang terapi lambung Pak? Ya, sebenarnya gerakan pinggang itu harus kita kontrol ya Mbak ya, harus kita kontrol karena kalau gerakan pinggang yang tidak terkontrol akan menyebabkan gerakan yang berlebihan dan menciptakan cedera seperti itu. Di tulang belakang itu ada saraf yang mempersarafi organ dalam. Di sini ada ginjal, ada lambung, paru-paru dan sebagainya. Jadi pada saat tulang belakang mengalami gangguan atau gangguan postur terutama pasti akan berefek pada gangguan organ dalamnya tadi. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini berarti postur tubuh kita itu mempengaruhi beban pada tadi ya, pada tulang belakang yang menyebabkan tekanan terhadap saraf tadi ya Pak? Benar Mbak, benar Mbak. Jadi bahkan pada saat kita tidur saja, tulang belakang masih mengalami atau masih menerima tekanan sekitar 25 mm Hg di sini. Nah, dan pada saat duduk nih, banyak orang kantoran yang nonton kita ya, yang kerjanya sambil duduk. Benar. Tapi mereka nggak sadar kalau ternyata kerja sambil duduk itu lebih banyak tekanan pada pinggang. Benar, di sini di diagram ini di posisi duduk itu mengalami tulang belakang kita ya mengalami tekanan sekitar 140 mm Hg lebih besar ketimbang kalau kita berdiri Mbak.